Calon Golkar yang kemarin itu memang seperti itu. Tertangkapnya Dodi Reza itu sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, kalau berkaca dengan sejarah dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi pada edisi kali ini di Sumsel Talk. Kita bertemu dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen. Dia juga seorang survei dan konsultan politik. Saat ini lagi meneruskan gelar doktornya. Langsung saja, Bang Arianto. Selamat siang, Bang Arianto. Iya, selamat siang, Bung Romli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Info Sumsel ya, Info Sumsel yang memang cukup akurat, presisi dan independen. Terima kasih Bung Romli sudah diundang ke studionya ini. Iya. Tadi dari mana? Katanya kemarin dari luar. Iya, jadi kemarin ada undangan, ada info ya. Jadi saya dari survei itu tepatnya di Sawalunto, itu Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Jadi kita di sana, alhamdulillah ini sampai di redaksi Info Sumsel juga, tepat dengan waktunya ini. Alhamdulillah ya. Saya ini. Iya. Nah ini Bung Arianto, ini kan mungkin sebagai lembaga kajian ya. Kita mungkin tahu beberapa waktu yang lalu itu KPK menangkap mulai operasi tangkap tangan DPD Partai Golkar Dodi Reza Alek Nurdin itu kan. Dia ditahan karena jabatan dia sebagai Bupati Muba gitu kan. Tapi dampak dari situ kan kalau kita tarik ke masalah politik mungkin ya, itu pengaruhnya kan sangat besar. Terutama untuk partai Golkar yang dia pimpin gitu kan. Nah ini menurut Anda dengan ditangkapnya Dodi Reza Alek ini serta juga tokoh berpengaruh Alek Nurdin di situ yang juga bapaknya, menurut Bung Arianto sebagai orang yang terlibat di dalam kajian publik ini, ya, itu gambaran Partai Golkar saat ini seperti apa? Iya, terima kasih ya. Jadi sebelumnya itu ya saya selaku pribadi itu ya mengucapkan rasa prihatin juga ya dengan tertangkapnya Pak Dodi Reza Alek Nurdin ini. Namun demikian kita kedepankan azas praduga tak bersalah ya. Mudah-mudahan beliau juga bisa melewati kasus hukum ini dengan cepat dan bisa seadil-adilnya kayak gitu. Jadi masalah ini kalau saya lihat ya pasca tertangkapnya Dodi Reza itu sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, kalau berkaca dengan sejarah dari Partai Golkar, memang Partai Golkar itu partai yang besar, partai sudah lama, yang solid. Artinya kalau kami lihat berbagai kajian-kajian yang terjadi atau tsunami yang menimpa Partai Golkar, baik misalnya di tingkat nasional, tingkat daerah, kabupaten, misalnya provinsi, itu sebenarnya kalau kami lihat berdasarkan temuan-temuan yang ada survei yang kami lakukan itu pengaruhnya tidak begitu signifikan kalau kami lihat. Mengapa saya berkata demikian? Karena Partai Golkar kalau kami lihat sejarahnya memang cukup panjang. Gelombang-gelombang tsunami seperti ini biasa. Nah, berkenaan yang terjadi di Sumatera Selatan, ini ya khususnya bagi Dodi Reza Alek Nurdin, ketua DPD Partai Golkar, saya lihat begini ya. Jadi memang kalau dilihat dari Partai Golkar, sosok Dodi Reza Alek Nurdin itu kan sama dengan orang tuanya ya. Alek Nurdin, mau tidak mau harus dipungkir bahwa Alek Nurdin memang sangat berhasil membimbing Partai Golkar ke depan kemarin ya. Termasuk Dodi juga kalau saya lihat itu ya, buktinya kenaikan dari Partai Golkar itu dari DPRD provinsi dia berhasil ya membawa sebagai ketua Partai Golkar itu ketua DPRD-nya. Ini sebenarnya yang harus dicatat. Nah, pasca tertangkapnya ini kalau kami lihat ya dari berbagai riak di masyarakat, termasuk juga temuan-temuan yang ada baik dari pengamat-pengamat politik yang ada di Sumatera Selatan khususnya itu memang cukup berdampak juga ya. Tapi dampaknya itu kalau kami lihat, kami harus buktikan dengan survei ya. Karena saat ini juga kami juga lagi melakukan survei dan belum selesai. Karena dari data itulah sadar kami lihat
Nah, pertama ya memang kalau dilihat dari hasil survei, misalnya nanti dari LKPI ya. Iya, misalnya nanti ada penurunan dari konstituen Partai Golkar pasca ini, ya mau tidak mau kalau dia Golkar harus berbenah juga. Artinya kalau berbenah seperti itu, Golkar harus menyiapkan kader-kadernya untuk bisa memimpin kembali. Nah, masalah memimpin kembali siapa nanti akan memimpin Golkar itu kami lihat berdasarkan mekanisme yang ada di Golkar ya, seperti itu. Artinya di sini suksesi kepemimpinan Partai Golkar tidak terlalu berpengaruh atau seperti apa? Ya, kalau lihat suksesi pemerintahan Partai Golkar itu sebenarnya tuh ada pengaruhnya. Nah, signifikan atau tidak, besar atau tidak, kalau lihat efeknya ke depan itu, kalau siapa yang memimpin Golkar, kita lihat dulu di grassroots-nya ya. Grassroots-nya ini siapa? Ya masyarakat, misalnya kan para kader Golkar yang termasuk kemarin yang memilih Partai Golkar, termasuk yang konstituen Golkar juga, dan orang-orang elit Golkar di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Di sini sebenarnya dikaji yang lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan dari hasil survei itu kami bisa nanti menampilkan data, oh seperti ini pasca tertangkapnya Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Ada dua orang di Partai Golkar yang saat ini, dua tokoh lah ya, Pak Alek dan Pak Dodi gitu. Iya. Kalau dilihat Golkar kehilangan akar nggak? Iya, kalau tidak mau ya berdasarkan berkaca kemarin ya, orang identik memilih Partai Golkar itu pertama karena Alek Nurdin kalau kami lihat itu ya. Artinya kalau Golkar itu beringin Alek Nurdin Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Memang ada, sebenarnya ada. Karena pemilih itu, kalau kami misalnya dari survei itu memilih Partai Golkar dengan figur dari calon bupati atau kabupaten, misalnya gubernur juga, kalau kami tarik cross tabulation, kalau misalnya di statistik itu, memang selaras dia. Orang yang memilih Partai Golkar akan memilih kadernya yang dari Golkar kemarin, Alek Nurdin. Ada sekitar 70-75% itu. Artinya suara Golkar itu memang bulat kayak gitu, bulat. Dengan kadernya itu, dengan Pak Alek. Nah, pasca Dodi ini, kalau kami lihat, pasti juga. Pertama, kami prediksi ini, partai-partai Golkar itu yang dipilih tadi, pertama masih memilih, tetapi mereka diam. Nanti kalau disurvei, artinya ini masa mengambang nih, kemana nih. Yang kedua, mereka menunggu siapa pemimpin Golkar ke depan ini. Terlepas nanti itu misalnya ada mekanisme dari Golkar, kita hormati. Tapi siapa yang akan memimpin Golkar ini, mereka masih menunggu. Konstituen Partai Golkar seperti itu biasanya kami lihat. Karena suara Golkar itu biasanya kalau nanti muncul lagi calon dari Golkar itu biasanya akan kembali lagi konstituen di bawah ini, maka masyarakatnya. Nah inilah sebenarnya apakah bisa nanti Golkar itu mendapatkan atau katakanlah tokoh yang memang ya kalau kemarin berkaca dengan Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin kalau kemarin itu memang berhasil. Tokoh yang ini sebenarnya yang akan ditunggu. Tercabut tidak akarnya? Kalau tercabut, kalau kami lihat dari hasil survei-survei yang kami lakukan itu sebenarnya kader dari Partai Golkar itu sangat sulit tercabut. Pertama Partai Golkar, PDIP dengan PKS itu dengan sulit sekali tercabut. Kenapa? Biarpun mereka ada misalnya calon-calon lain yang di luar Partai Golkar, tapi kalau misalnya nempel dengan ada Partai Golkar, misalnya katakanlah gubernur dari partai lain, wakilnya dari Partai Golkar, yang lain tidak diikut Partai Golkar, biasanya konstituen Partai Golkar itu grassroots-nya ikut juga sebenarnya. Sebenarnya di situ deteksi dari kami untuk melihatnya itu bahwa ada atau tidak tercabutnya grassroots Partai Golkar ini. Biasanya kalau kami lihat solid ya. Tapi satu lagi ini, Bung Romli saya tambahkan ini, biasanya ini juga figur yang dipilih ini. Kalau figur Golkar itu kuat, maksud kami di masyarakat, perhatian, karena jargon Golkar, suara rakyat. Kalau dia sering turun ke masyarakat, misalnya kan sering sosialisasi, memang suatu empati ke masyarakat besar, ini figur dari Golkar semakin kuat. Tapi kalau figur ini tidak kuat dicerminkan oleh Golkar, meskipun nanti orang yang dicalonkan Golkar tokohnya seperti itu, biasanya konstituen dari bawah Partai Golkar itu akan beralih itu. Biasanya tidak sampai 50% akan memilih kader dari Golkar. Itu sebagai catatan juga itu. Ya? Iya. Artinya peluang Golkar Sumsel ke depan, saya kemarin membaca salah satu lembaga survei bahwa survei itu menginginkan masyarakat Sumsel menginginkan kepala daerah dari Partai Golkar itu paling tinggi angka surveinya. Artinya di situ bahwa memang tokoh Golkar ini sangat kuat gitu kan. Nah, peluang Golkar ke depan seperti apa nantinya?
Iya, kalau dilihat dari hasil survei itu misalnya orang yang menginginkan tokohnya dari Partai Golkar ya. Bukan artinya kalau dia lihat linear, artinya linear itu biar kesarah dia pilih Partai Golkar, dia menginginkan kadernya dari bupati atau gubernur atau nanti 2024 dari Partai Golkar juga. Memang biasa itu dari survei itu kelihatan ada linear. Namun demikian biasanya figur ini ya, figur. Artinya kalau kita terjemahkan survei itu siapapun nanti yang dicalonkan oleh Partai Golkar untuk gubernur atau bupati, wali kota, terutama gubernur ya, kalau kita lihat singgung untuk 2024 karena pasca dari ketua DPD-nya ini ya. Jadi memang ditunggu seperti itu. Siapa nanti pemimpin Partai Golkar ini ke depan untuk 2024. Karena apa? Kalau lihat pengaruhnya memang cukup besar. Kemarin memang digadang-gadangkan Dodi dari Partai Golkar itu tidak ada lain pilihan untuk Partai Golkar. Karena itu tadi kalau kami lihat memang dari lembaga survei termasuk kita juga memang penantangnya itu memang dari Golkar Dodi Reza itu kalau kami lihat. Ini Golkar sudah kehilangan sosok Dodi, termasuk juga sosok Pak Alex. Artinya ada nggak karakter-karakter yang tepat lah untuk memimpin Partai Golkar selain dua orang ini? Sebenarnya karakter ya? Iya, karakter. Kalau berbicara karakter kita terus terang ya, kalau di Sumatera Selatan ini khususnya banyak ya, banyak nama itu. Kalau karakter memang kalau kami lihat memang orang-orang seperti Pak Alex, misalnya Pak Dodi itu kan visioner orangnya, mempunyai terobosan yang luar biasa. Kita akui itu meskipun terjadi kasus ini ya. Nah, orang-orang Golkar itu yang sekarang ini ada juga seperti itu. Ya, kita kriteria ini mudah-mudahan bisa juga nanti ditampilkan di sana. Menurut Bang Arianto yang cocok karakternya, atau visioner kah, atau perlu banyak dana kah, atau perlu banyak lobby kah, seperti apa? Iya, kalau dilihat dari masalah, kalau masalah banyak dana tuh ya pasti ya itu ya yang namanya popularitas, elektabilitas dengan akseptabilitas dana itu kan masalah lain. Tapi kalau dia dari karakter masyarakat memang dari calon Partai Golkar itu, kalau kami lihat ya dari kajian-kajian kami, orangnya memang kalau dari hasil survei perhatian pada rakyat. Ini bintangnya, karena suara Golkar suara rakyat. Artinya kader Golkar harus mengakar ke rakyat. Yang kedua mereka harus visioner, artinya berani mereka pikirnya ke depan kayak gitu ya. Yang ketiga ya itu tadi ya, kalau kami lihat tuh mereka harus berani mengambil terobosan-terobosan yang memang dalam tanda kutip ya, yang tidak terpikirkan. Nah ini sebenarnya yang harus dilakukan. Karena apa? Ya kita mau tidak mau ya, calon Golkar yang kemarin itu memang seperti itu. Kalau kami lihat, nah adakah sekarang calon Golkar seperti ini minimal mendekati atau mencerminkan seperti itu? Di sini sebenarnya tantangan dari Golkar Sumatera Selatan. Tidak usah nak samunian ketua kan, minimal ada mirip dikit laju. Tapi tiga itu sebenarnya terang Bang Romli itu memang ciri khas karakter Partai Golkar selama kepemimpinan Pak Alex sama Pak Dodi itu. Dekat dengan rakyat. Visioner dia, berani mengambil terobosan. Iya, mengambil terobosan. Terobosan itu ya kan harus tidak bertentangan dengan hukum seperti itu. Ada nggak orang yang seperti saat ini? Kalau dilihat dari Sumatera Selatan ada dan sudah namanya muncul memang ada ya. Misalnya kalau kita lihat ya terus terang saja untuk pasca ini ya saya nggak berani ya menyebutnya, tapi berdasarkan misalnya ada dari Golkar, misalnya ada Insinyur Mawadri Yahya, kalau lihat kan sekarang Wagub. Yang kedua juga itu ada misalnya Andi Denaldi ya, kemarin yang pesaing Pak Dodi Reza itu dari yang disupport oleh ini anggota DPR RI. Yang ketiga ya mungkin ada Ridho Yahya, ada Anita Nongring Hati itu ya. Nah ini kan sebenarnya kan mutiara-mutiara Golkar juga ini yang terpendam ini kan. Tapi saya yakin nama-nama ini nanti akan muncul ini Bung Romli ya, muncul. Karena apa? Kalau kami lihat memang untuk saat ini belum, tapi saat akan datang mungkin yang akan dekat ada misalnya nanti mekanisme yang harus dilakukan. Yakin kayak saya nama ini muncul. Nah di sini sebenarnya harapan masyarakat juga ingin melihat figur Golkar itu seperti apa. Tanpa kedua orang itu. Benar, iya tanpa kedua orang itu. Dan saya yakin Golkar tidak akan kehilangan orang-orang seperti yang mereka harapkan. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mau tidak mau Golkar memang partai yang menang di Sumatera Selatan. Oke, cukup menarik ya. Apa yang disampaikan dari Bung Arianto ini. Ya kita tahu sendiri di sini kan selain Partai Golkar ya, yang gonjang-ganjing terkait ini ada lagi nggak kira hasil kajian LKPI, Bang Arianto?
Kalau saya lihat ya belum ya, karena gonjang-ganjing ini tsunami politik kata orang itu kan ya masalah hukum, masalah ya asusila, narkoba ya itu kan tidak bisa kita prediksi itu. Saya lihat belum ini Bung Romli ya, saya lihat. Agak melangkah ke depan sedikit. Jadi seperti tadi Bung Arianto bilang kan pesaing HDMY itu Dodi Reza, yang lain belum ada. Kalaupun ada kecil ya persentasenya ya. Berarti HD kayaknya nggak ada lawan nanti. Nah, kalau di sini kalau saya membaca sebagai orang survei ya, jadi memang ada beberapa lembaga survei merilis itu ya bahwa peluang HDMY itu memang elektabilitasnya besar katanya ya itu ya. Jadi ada di atas 50 apa 55. Tapi sebagai orang survei saya garis bawahi itu belum bisa dilihat. Kenapa? Kalau kita lihat survei itu sebenarnya bergelombang ya. Kita bisa melihat itu artinya secara longitudinal. Misalnya dalam 1 tahun kita harus 3-4 kali kita harus melihat tren. Tren survei itu ada naik, turun, jenuh. Kadang-kadang naik dia, kadang-kadang jeblok, kadang-kadang jenuh. Nah di sini belum bisa kalian lihat bahwa HDMY itu memang sudah dalam tanda kutip unggul secara signifikan karena surveinya dilakukan pada hari yang digelar pada waktu itu. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan penantang, berbagai lembaga survei termasuk kita juga memang tidak dipungkiri ada nama Dodi Reza, ada nama Pak Ishak Meki, Aswari Ripai, misalnya kan SN Prana Putra Sohe, termasuk Iskandar itu memang masih di bawah 10%, 10% itu elektabilitas. Tapi di sini berhubung pilkada masih lama nih, 2,5 tahun ya kalau tidak salah ya. Nah, ini sebenarnya apakah mereka belum sosialisasi, belum juga, atau mereka memang menunggu waktu karena momen, atau nanti ada calon lain. Kita tidak tahu misalnya orang-orang Sumatera Selatan, di luar Sumatera Selatan mau calon misalnya kan, saya dengar-dengar juga ada katanya mau berniat kayak gitu kan. Nah, figur-figur seperti ini, apa yang mereka tawarkan ke masyarakat Sumatera Selatan? Kalau memang program berbeda, yang kata garis bawah dalam tanda kutip yang disukai oleh Partai Golkar seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan menaik elektabilitas. Karena sampai detik ini terus terang saja ya, dari segi-segi elektabilitas itu belum ada yang namanya dalam tanda kutip moncreng, artinya kan elektabilitas yang premium. Karena itu akan diukur 1 tahun menjelang pilkada. Di situ ada tren gelombangnya. Di situ baru kita lihat bahwa memang elektabilitas mereka salah satu calon itu apakah benar-benar sudah konsisten. Nah, seperti itu. Artinya belum aman ya? Belum untuk aman. Pak Ade. Iya, tunggu 1 tahun itu kalau dia melakukan survei 3-4 kali minimal, tidak bisa 2 kali itu Bung Romli ya. 3-4 kali baru lihat gelombangnya. Nah, di situ ada tingkat titik jenuh, ada titik rendah, nanti kelihatan apakah datar. Di situ nama elektabilitas sudah jenuh. Baru kelihatan apakah calon ini memang menjadi ancaman bagi kompetitor sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus dilihat dari hasil survei-survei yang dilakukan. Oke, terima kasih Bung Arianto. Iya, sama-sama Bung Romli atas ya. kajiannya. Bang izin Bang, tadi ada titipan pertanyaan dari redaksi kalau Iya, gimana? Jadi gini Bang, untuk Golkar sendiri kan saat ini yang paling tinggi menurut redaksi Pak Mawardi ini sebagai kandidat. Nah, Pesaing ini? Di 2024 menurut Abang ada nggak kemungkinan pisah nih antara Pak Deru sama Pak Mawardi? Karena ada kemungkinan ini agak hit di Golkar 2024 kan harus ada kandidat baru, harus ada tokoh baru nih. Satu-satunya yang menurut redaksi agak lebih kuat itu Pak Mawardi. Nah itu apakah bakal ada perpecahan antara gubernur sama wakil gubernur di 2024? Intinya bisa nggak ada kemungkinan nggak Pak Mawardi dan Pak Hadi itu pisah ranjang, beda kapal? Iya, kalau saya lihat ya 2024 itu kan memang ada 3 ya, pileg, pilpres sama itu ya, berdekatan. Ya. Tapi kalau saya lihat cukup kecil kemungkinan untuk itu untuk berpisah ya, karena kalau dilihat dari segi elektabilitas di mereka sudah bagus. Yang kedua ya basis. Jadi basis Ogan Ilir Mawardi punya. Seperti itu. Basis Oku Timur juga memang sejarah kemarin yang Oku Timur, Ogan Ilir dengan Prabu Muli itu memang benar-benar dikuasai oleh 2 pasangan ini nih ya. Jadi kalau mereka mau pecah pasti itu secara kalau dia mau pecah pasti hitung-hitungnya elektabilitas ini. Ada nanti misalnya dia pecah calonnya 3. Kalau kami lihat dari sini dari hasil survei pasti ini ada yang ikut Mawardi, ada ikut Hemanderu, ada yang ikut yang calon lain. Nah mungkin calon yang lain ini
yang penantang ini akan diuntungkan. Kenapa saya bilang berani seperti itu? Karena pada dasarnya berdasarkan historis mereka kemarin, mereka menang di Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan dengan Oku Indu seperti itu. Jadi ini sebenarnya memang basis dari mereka sama sekali ini. Berarti dia meninggalkan celah juga. Artinya dia di daerah itu menang. Tapi daerah lain, daerah Basmah, kira-kira daerah Musi. Ya, kalau kemarin daerah Basmah, daerah Musi memang ya. Tapi kembali lagi dengan pertanyaan tadi, apakah nanti secara Golkar akan mencalonkan kalau Mawardi ini dapat, ya mau tidak mau ya. Karena itu kadang ini tugas partai, instruksi dari partai kamu harus maju misalnya. Konsekuensi mendapatkan ketua DPD Partai Golkar, pasti ini akan dituruti. Itu secara partai. Tapi secara hitung-hitungan, ya hitung-hitungan menang kalah nih peluang ya, lebih nyaman kalau saya lihat dia berpasangan dengan Pak Mawardi Yahya. Untuk keduanya kali ya. Kedua kali. Oke, Bung Aan, ada nggak lagi nggak? Yang cukup ya? Ya cukup ini. Iya, cukup Bung Roni ya. Iya. Ya kita juga terima kasih Bung Arianto. Mungkin saya kenalkan sekali lagi ya. Bung Arianto ini Bung Arianto STMT MI Kom Pol. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen. Saya bergerak di survei dan konsultan politik itu. Ya memang kita tahu banyak orang, tapi orang-orang sukses kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan maupun di nasional mungkin banyak menggunakan jasa beliau ini ya. Dan memang dia orang di belakang layar. Mungkin ini kesempatan bagi kita juga bisa bertemu dengan Bung Arianto. Orang yang selama ini mungkin banyak di belakang layar, di balik suksesnya kepala daerah. Oke, begitu ya. Ya, terima kasih Sobat Info. Ya, jadi gini Bung Roni, beda konsultan politik dengan konsultan hukum ya, dengan konsultan bangunan itu kalau rancang bangun, kalau konsultan politik nggak boleh tampil Bung Romli ya. Jarang harus tampil. Karena kalau dia tampil itu kandidat kelihatan benar dengan barang didesain seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu beda yang mungkin Bung Romli dengan kawan-kawan bisa ketahui juga. Jadi konsultan politik memang jarang tampil itu Bung Romli. Iya. Kecuali di Sumsul Talk ya. Iya, Sumsul Talk ini kan kita bahas ini kan masalah lain ya. Ya, itu Bung Romli. Iya. Oke, terima kasih Bung Arianto. Salam dulu kita nih. Iya, terima kasih sama-sama Bung Romli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.